Langkah yang pertama yaitu pembuatan larutan kalium permanganat 0,1 N. Pembuatan larutan kalium permanganat 0,1 N dibuat dari bubuk kalium permanganat sebanyak 0,4905 gram, kemudian ditambahkan dengan 150 ml Aquades. Selanjutnya, dilakukan proses pencucian Erlenmeyer dengan memasukkan 100 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditetesi dengan kalium permanganat 0,1 N hingga berwarna merah muda. Selanjutnya, tambahkan 5 ml asam sulfat 2M. Kemudian dididihkan selama 15 menit menggunakan hot plate. Setelah itu, larutan dibuang dan Erlenmeyer steril siap digunakan. Penentuan konsentrasi bahan organik. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengenceran larutan kalium permanganat 0,1 N menjadi 0,01 N. Caranya yaitu dengan mengambil sebanyak 20 ml larutan kalium permanganat 0,1 N, kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer baru, lalu ditambahkan dengan Aquades sebanyak 180 ml.
Langkah yang kedua yaitu pembuatan larutan asam oksalat 0,01 N. Caranya, sebanyak 0,0045 gram asam oksalat ditambahkan dengan Aquades sebanyak 10 ml. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampel air limbah sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 75 ml Aquades. Selanjutnya ditambahkan dengan 2,5 ml asam sulfat 2N. Kemudian ditambahkan dengan 10 ml larutan kalium permanganat 0,01 N. Kemudian dididihkan selama 10 menit. Setelah mendidih, ditambahkan dengan 10 ml larutan asam oksalat 0,01 N. Setelah itu dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,01 N hingga berwarna merah muda. Setelah terjadi perubahan menjadi warna merah muda, dicatat volume kalium permanganat, kemudian dilakukan perhitungan konsentrasi bahan organik. Penentuan konsentrasi klor aktif dalam kaporit. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Cara membuatnya yaitu sebanyak 2,5 gram natrium tiosulfat pentahidrat ditambahkan dengan natrium karbonat sebanyak 0,03 gram, kemudian ditambahkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian larutan dihomogenkan dan disimpan dalam suhu ruang selama 24 jam.
Setelah 24 jam dilakukan pengenceran larutan natrium tiosulfat 0,1 N untuk membuat larutan natrium tiosulfat 0,01 N. Caranya yaitu mengambil sebanyak 20 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 N, kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer baru, lalu ditambahkan dengan Aquades sebanyak 180 ml. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kaporit sebanyak 100 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan kalium iodida sebanyak 1 gram. Setelah itu ditambahkan sebanyak 2,5 ml asam asetat glasial. Lalu ditetesi dengan larutan kanji atau amilum 1% sebanyak 5 tetes. Cara pembuatan larutan kanji atau amilum 1% yaitu dengan cara melarutkan 1 gram kanji atau amilum dengan 100 ml Aquades. Setelah itu dilakukan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,01 N hingga larutan berwarna bening. Setelah didapatkan larutan berwarna bening, dicatat volume natrium tiosulfat, kemudian dihitung konsentrasi klor aktif. Penentuan residu klor aktif. Langkah yang pertama yaitu memasukkan sampel sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan dosis kaporit, lalu diinkubasi selama 30 menit.
Setelah diinkubasi, ditambahkan kalium iodida sebanyak 1 gram. Selanjutnya ditambahkan dengan asam asetat glasial sebanyak 2,5 mili. Lalu ditetesi dengan indikator Panji atau amilum 1% sebanyak 5 tetes. Setelah itu dilakukan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,01 N hingga larutan berwarna bening. Setelah didapatkan larutan berwarna bening, dicatat volume natrium tiosulfat, kemudian dihitung residu klor aktif.